Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya tidak akan membagikan tips penulisan, tapi saya akan membagikan pengalaman yang saya alami sendiri, terjadi pada tahun 2004. Ya, saat itu saya masih bekerja sebagai seorang wartawan, dan saya juga asisten redaktur, jadi harus mengedit tulisan beberapa teman wartawan dari lapangan. Akibatnya saya biasa pulang tengah malam. Ya, sekitar jam 12 malam ya, baru bisa pulang. Dan kantor saya saat itu di kawasan Harmoni Jakarta Pusat, sedangkan saya tinggal bersama orang tua saya di kawasan Jakarta Timur berbatasan dengan Bekasi, tepatnya di belakang pemakaman umum Kramat Ganceng. Kawasan makam Kramat Ganceng ini sangat luas dan dipakai juga untuk umum. Tapi di sana ada petilasan yang konon berdasarkan kisahnya adalah petilasan Sunan Ampel. Tapi sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikannya. Dan biasanya di kawasan itu juga diadakan hajatan tahunan sedekah bumi, yang saya tahu beberapa malam itu ada pasar kaget dan juga pertunjukan seperti wayang. Dan saya terbiasa melewati kawasan itu bertahun-tahun karena sejak sebelumnya memang tidak ada apa-apa. Ya, suatu malam saya pulang seperti biasa, naik ojek dulu, tapi saya nggak langsung ke rumah. Saat itu saya kelaparan lah ya, jadi saya putuskan untuk turun di pangkalan Pondok Ranggon, depan pemakaman Kramat Ganceng. Kebetulan ada warung Indomie 24 jam, jadi saya makan Indomie dulu di sana. Setelah itu saya masuk ke depan jalan Beringin, samping Kelurahan Pondok Ranggon. Saat ini mungkin berubah fungsi jadi puskesmas, ya karena saya sudah pindah dari sana. Dan saat berjalan itu di belakang ada dua anak cowok. Dia mungkin usia anak-anak SD tanggung gitu ya, SD atau SMP. Dan mereka sepertinya habis nonton layar tancap atau dangdut. Mereka bilang, "Om, saya boleh ikut bareng nggak ke bawah?" Ya, suasananya tentu saja malam itu udah benar-benar sepi ya. Hanya suara binatang yang terdengar, dan waktu itu juga sebenarnya rumah-rumah penduduk itu belum sebanyak sekarang. Jadi jaraknya juga masih renggang-renggang. Saya tanya ke mereka, ke anak-anak itu, mereka mau kemana gitu. Mau ke jalan Beringin yang belok atau ke bawah. Ternyata mereka juga ke bawah. Dan ternyata juga saya senang ya karena ada teman. Dan biasanya soalnya saya agak-agak merinding tuh kalau ke bawah itu lewati jembatan Kalisunter ya, di situ karena banyak pohon pisang dan gak ada rumah serta gelap, jadi suasananya bikin merinding. Waktu itu juga belum ada senter HP atau apa, jadi saya benar-benar mengandalkan penglihatan saya. Oke, saya susuri jalan bersama-sama mereka terus. Jadi jembatan Kalisunter itu jangan bayangkan jembatan yang lebar. Itu jembatan yang biasanya gonta-ganti. Jadi kadang-kadang pohon kelapa, ya satu batang tuh pohon kelapa. Kadang-kadang juga beberapa bambu ya, kalau udah rusak ya diganti lagi dengan batang kelapa. Saat itu kalau nggak salah batang kelapa. Jadi kita jalannya harus pelan-pelan, dan motor itu agak susah kalau lewat situ kalau bukan orang sana yang udah ahli atau paham jalan, karena jalannya sendiri sangat sempit melewati empang. Setelah itu barulah kita akan melewati perkebunan. Kanan kiri masih jauh dari rumah. Sebelah kanan ada kandang ayam, sebelah kirinya itu juga kebun kosong ya. Nah, masih banyak pohon pisang di sana, dan saat itulah saya melihat satu sosok yang duduk di pinggir pemakaman. Saya agak kaget, tapi saya positive thinking aja. Mungkin itu orang gila yang memang sering keliaran di sana.
Tapi dua anak di sebelah saya tuh narik-narik saya gini, om maksudnya mungkin berhenti dulu atau balik lagi gitu. Tapi karena saya nggak takut ya, saya jalan aja. Anak-anak itu ya ngikut-ngikutin saya, narik baju saya. Terus saya pas sebelah jalan di belakangnya dia menghadapnya ke kebun sana ya, membelakangi. Saya bilang permisi, tiba-tiba si sosok itu, dan mukanya bukan muka orang gila yang saya tahu itu, dia ketawa. Iya ketawa. Terus udah gitu dia kan tadinya jongkok berdiri terus melayang. Dan anak-anak langsung lari mendahului saya. Ya saya sih masih baca-baca aja lah. Jalan aja agak cepat. Jadi rumah orang tua saya itu adalah rumah pertama dari jembatan Kalisunter. Setelah jembatan, kemudian ada jalanan kecil ke kiri dan lurus, saya yang lurus, terus ada kebun, sebelah kanan ada kandang ayam, jadi banyak peternakan ayam gitu ya. Nah, pohon-pohon pisang, pohon rambutan kayak gitu, baru rumah orang tua saya. Jaraknya kurang dari 100 meter, jadi dari lokasi sosok itu juga deket banget. Dan saya paling dulu nyampe ketimbang anak-anak yang lari itu. Sampai kamar saya berusaha melupakan kejadian itu, dan besoknya juga saya nggak dengar ya ada gosip-gosip apa soal anak-anak itu. Cuman ya saya sering juga dengar dari tukang-tukang lah kalau nongkrong gitu, katanya memang sering kejadian ada miske ya di kawasan tersebut. Bahkan sampai sekarang. Setelah kejadian itu saya ya nggak pernah ngalamin lagi kejadian aneh-aneh penampakan di sepanjang jalur yang saya lewati itu. Setahun kemudian saya pindah ke Bandung, orang tua saya juga beberapa tahun kemudian pindah tempat tinggal dari belakang pemakaman Keramat Ganceng itu ke Cilangkap ya, lebih depan. Alhamdulillah tidak ada kejadian lain yang horor, yang misteri gitu ya. Dan menurut saya juga aneh aja, setelah belasan tahun tinggal di sana, kok tiba-tiba ada penampakan sosok miske ya di perjalanan pulang. Padahal buat saya ya biasa-biasa aja, udah rutin lah ya jalan tempat gelap, seram, dan sunyi seperti itu. Oke semuanya, terima kasih yang udah subscribe channel ini. Terima kasih banyak sudah nonton video saya kali ini. Dan mudah-mudahan sedikit menghibur, mencerahkan, atau bikin merinding malah ya. Mudah-mudahan juga berikutnya saya akan sharing beberapa cerita horor khusus di malam Jumat. Dan mungkin juga akan mengundang beberapa tamu yang mengalami kisah nyata, cerita-cerita horor dan misteri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.